Selamat datang kepada seluruh warga jemaat GKJW Jemaat Ponorogo, teristimewa bagi warga tamu. Pada ibadah kali ini adalah merupakan ibadah perjamuan kudus pembangunan GKJW dengan tata ibadah yang khusus. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilakan untuk bangkit berdiri. Ibadah hari ini adalah ibadah pembukaan pembangunan GKJW yang kita tandai dengan perjamuan kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, GKJW senantiasa dipanggil untuk terus bersaksi, melayani, dan menjadi berkat dimanapun berada. Sebagai bagian dari GKJW, marilah kita melanjutkan pembangunan GKJW dengan sukacita, semangat dan kesungguhan. Marilah kita menghadap Tuhan, menaikkan puji dan sembah kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Kepala Gereja, Gereja Kristen Jawi Wetan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 344 bait 1 dan 2. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, mengarahkan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Nama Tuhan Yesus, itulah perisaimu. Datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, surga yang bakal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sucikan ibadah kita. Ibadah perjamuan kudus pembangunan GKJW hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kita patut mengucapkan syukur kepada Allah oleh karena kita diberi kesempatan untuk merayakan hari pembangunan GKJW, hari kebangkitan kita sebagai Gereja Kristen Jawi Wetan. Meski sebagai gereja seringkali mendapat cobaan, namun Kristus selalu mengajak kita untuk bangkit bersamanya menuju kemenangan yang sejati. Oleh sebab itulah Rasul Paulus bersaksi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia.
Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Demikian Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah ini, supaya kita selalu mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan, sehingga kita boleh terus bersaksi menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita angkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 441 bait 1 dan 3. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 33. Namun sebelumnya marilah kita mohon pertolongan pada Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu membersamai kehidupan kami, memimpin kami, menunjukkan apa yang menjadi jalan dan kehendak-Mu. Terlebih Tuhan, dalam pergumulan Engkau memberikan kami kemenangan, kelepasan dari kuasa dosa dengan pengorbanan darah-Mu sendiri. Sungguh luar biasa Tuhan kesetiaan-Mu terhadap kehidupan kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Daru yang akan menyampaikan firman-Mu.
Kami mohon kasih-Mu Tuhan, kami mohon rahmat-Mu. Engkau berkenan membersamai Pak Daru, Engkau memimpin ya Tuhan, dan biarlah hamba-Mu menjadi berkat bagi jemaatnya. Kami menyerahkan jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Juga kami mohon kuasa-Mu ya Bapa, supaya hamba-Mu, supaya anak-anak-Mu menjadi ladang yang subur bagi taburan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33. Dengan judul perikop Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hei orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikian pembacaan firman Tuhan. Amin. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar sabda Tuhan dan melakukan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Salam Bapak Ibu, salam patunggilan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Yesus berjalan di atas air. Perikop ini sering dipergumulkan oleh kita semuanya. Tapi hari ini saya mengajak untuk meneliti merenungkan melewati narasi yang ada. Angin sakal itu angin yang bertabrakan dengan kapal. Nek basa Jawa nampek. Kalau kapalnya berjalan ke sana, anginnya itu ke sini, dan itu keras, sehingga airnya itu bisa bergelombang, sehingga kapal itu sangat bersusah payah untuk maju karena ya ditatap oleh angin. Itu angin sakal. Setelah Tuhan memberi makan 5.000 orang, itu perikopnya sebelumnya, Yesus mungkin ingin beristirahat atau berdoa. Muridnya disuruh
mendahului nyebrang, kemudian Yesus berdoa. Mungkin perkiraan jam 6 sore. Kalau istilahnya perikop sebelumnya kan waktu sebelum malam itu. Kita buat aja jam 6 sore itu. Kemudian di tengah danau kapal itu diserang oleh angin sakal. Luar biasa kuatnya. Anginnya nampek dan gelombang ini kuat sekali. Dan yang menarik Bapak Ibu, ini mulai jam 6 sampai jam 3 pagi Yesus menampakkan diri. Ketika angin kuat sekali, gelombang luar biasa bergejolaknya, kapal oleng, Yesus berjalan itu di atas air di tengah gelombang itu dengan santai, tidak merasa apa-apa, ya karena gelombang dan badai angin ini seakan-akan mengiringi dia. Para murid takut karena pada waktu itu kan mengatasi gelombang. Kok ada orang yang berjalan di atas air, pikirannya langsung itu hantu kan? Ya karena pikirannya sudah tidak masuk akal karena mungkin saking kerasnya. Tapi Yesus berjalan dengan tenang gitu. Di tengah badai, di tengah gelombang, mendekati kapal. Ketika dekat, Petrus tahu mereka akan takut. Kemudian jangan takut, ini aku, ini Tuhan. Kemudian Petrus ngomong, kalau memang Engkau Tuhan gitu, perintahkan saya untuk berjalan menghampirimu gitu. Kemudian Tuhan silahkan. Kemudian Petrus juga bisa berjalan ke sana. Tetapi ketika Petrus takut karena merasakan semilirnya angin, gelombang yang begitu luar biasa, dia mulai berpikir, wah nanti kalau jatuh bagaimana? Ternyata jatuh sungguhan. Untungnya dia berteriak, Tuhan tolong saya itu. Ini luar biasa. Tuhan tolong saya itu. Kemudian Tuhan langsung itu mengulurkan tangannya, diangkat. Kemudian Tuhan mengatakan begini, engkau manusia yang kurang percaya. Mengapa engkau kurang percaya? Kemudian dituntun Yesus dan Petrus melangkah masuk kapal. Nah ini yang luar biasa lagi Bapak Ibu, pada ayat yang ke-32, ketika kaki Yesus masuk menapak di kapal, badai, angin, gelombang yang luar biasa reda. Gelombang yang luar biasa, angin yang luar biasa reda karena Yesus masuk dalam kapal. Para murid yang lain heran dan bersujud. Mereka mengatakan, memang Kau adalah anak Allah. Ini luar biasa. Jadi narasinya menurut saya itu yang penting banget. Jadi ketika Yesus menapakkan kakinya dalam kapal, gelombang yang begitu luar biasa, angin yang nampak kapal itu juga luar biasa reda, tenang. Ini Bapak Ibu cerita sedikit dari narasi yang kita baca tadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika perahu kehidupan kita oleng karena gelombang badai dunia, ketika perahu rumah tangga Bapak Ibu oleng karena badai dunia, mungkin masalah ekonomi, masalah hubungan suami istri, masalah komunikasi, masalah pekerjaan yang membuat kehidupan keluarga ini oleng, jalan satu-satunya tidak ada yang lain, menerima Yesus yang selalu ingin masuk dalam kehidupan rumah tangga kita. Menerima. Kadang-kadang manusia kita itu lupa bahwa Yesus sebenarnya selalu ada membersamai kita.
Meskipun sebenarnya para murid mulai jam 6 sampai jam 3 pagi 9 jam bergelut dengan gelombang, tapi kita melihat Yesus dengan tenang bersama dengan gelombang, bersama dengan angin mendekati mereka dan naik kapal. Artinya ada sesuatu, ada keinginan, ada kehendak Yesus yang ingin membersamai para murid. Tapi kadang-kadang kita yang tidak mau, atau kita yang lupa bahwa kita punya Tuhan, atau mungkin kita ingat tapi kita tidak menerima, pintu hati kita tutup, pikiran kita tutup, bingung sakarepe dhewe. Ternyata sebenarnya Tuhan ada di tengah gelombang kehidupan yang sedang kita alami. Sebenarnya kan tinggal kita menerima, karena Yesus akan menapakkan kaki di kapal kehidupan dan kapal keluarga kita masing-masing. Sederhana banget sebenarnya, sehingga Bapak Ibu pesan khususnya itu ya sembahlah Dia saja. Seperti para murid ketika Yesus naik ke kapal, dia sujud menyembah. Artinya dia mengakui Yesus Tuhan yang berkuasa, yang berkuasa atas gelombang, atas angin, atas segala permasalahan kehidupan manusia. Dia ada di situ. Dia ada di situ. Dan dia juga selalu ingin membersamai kita supaya gelombang, angin, badai yang menerpa kehidupan kita dan keluarga kita itu reda. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika Yesus menapakkan kakinya di kapal, semuanya reda. Ketika Yesus masuk dalam kehidupan Bapak Ibu, semua gelombang kehidupan yang membuat kita khawatir dan cemas akan reda. Karena apa? Karena semua itu ada dalam kuasa Yesus. Ini hal yang perlu kita renung-renungkan supaya kita tidak lupa bahwa kita ini orang Kristen. Kita itu anak-anak Allah. Kita sudah diberi roh kasektenipun Gusti Allah, kekuasaan Tuhan, tapi kita lupa untuk menggunakan itu. Dan mungkin tidak tahu caranya. Para murid sudah menyadari, dia menyembah, sujud menyembah, mengakui memang Engkau adalah anak Allah, yang memang Engkau adalah anak Allah itu. Pada ayat yang ke-33. Ini sesuatu yang luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu, sekali lagi pesan khusus di dalam kita akan masuk dalam perjamuan kudus, sujud sembahlah Dia. Akui Dia sebagai Tuhan, sebagai Allah dalam hidup Bapak Ibu dan keluarga Bapak Ibu semuanya. Ketika orang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ketika keluarga mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru keluarganya, segala sesuatu akan mudah diatasi. Tuhan selalu membuka jalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Gelombang kehidupan, masalah-masalah akan reda karena kita ditunjukkan jalannya oleh Dia, oleh Yesus yang adalah Tuhan dan Allah. Bapak Ibu, kalau kita melihat di kitab Kejadian, pada awalnya kan gelap gulita menguasai jagat raya. Kemudian Allah berfirman, jadilah terang, terang jadi. Kemudian Tuhan juga berfirman, jadilah penerang, matahari, bulan, bintang jadi. Jadilah cakrawala, cakrawala jadi. Allah menciptakan dengan firman-Nya, dan firman ini yang jadi manusia yang bernama Yesus. Untuk itu memang sangat berlogika sekali. Ketika Yesus berjalan, ada gelombang yang luar biasa, ada angin yang sangat dahsyat, seakan-akan gelombang dan angin itu mengiringi. Nek manten itu ya cucuk lampai, mungkin begitu, yang mendahului, tidak menakutkan sama sekali.
Dan ketika Yesus masuk ke kapal, semuanya reda, sudah selesai. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya memang Dia penguasa jagat raya yang selalu ada membersamai kita. Dan sekali lagi, kita adalah anak-anaknya, diberi kuasa, diberi roh, kemampuan. Cuma itu yang seringkali kita tidak lupa bahwa kita itu anak Allah, punya kekuatan, kasekten dan macam-macam, sehingga seringkali kita masuk dalam kehidupan yang tidak mengenakan. Hari ini kita diingatkan, para murid juga diingatkan, dia bersembah sujud, memang engkau adalah anak Allah. Dia mengakui dalam hidup dan kehidupannya. Kalau setiap orang Kristen, keluarga Bapak Ibu semuanya mengakui Yesus adalah Allah, Tuhan dalam keluarga, saya yakin keluarga Bapak Ibu akan terberkati. Di tengah pandemi virus corona yang semacam ini, tetap keluarga Kristen akan tetap menjadi berkah bagi banyak orang, akan mampu melakukan tugas panggilannya, karena yang disembah bukan manusia tetapi Allah Sang Khalik, pencipta langit dan bumi. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk datang dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu, saya diajak untuk makan bersama, wujud cintanya kepada kita semuanya. Mari kita datang dengan penuh sukacita. Allah yang maha kuasa mengundang kita untuk datang makan bersama satu meja untuk mengenang, menghayati kematian dan kebangkitannya. Sekali lagi kita diingatkan bahwa Dia adalah Allah. Mari kita datang dalam perjamuan kudus dengan penuh sukacita. Amin. Kita mengambil saat teduh. Bapak Ibu, marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita ungkapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Dia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sidang Majelis Agung pertama pasca kemerdekaan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 1946, Gereja Kristen Jaiwetan dimampukan kembali oleh Allah untuk bangun dan bersyukur atas keberadaannya setelah melalui batu ujian yang berat di masa penjajahan.
Memang perjalanan sebagai tubuh Kristus di Jawa Timur ini ternyata tidak selalu dapat berjalan dengan baik. Ada saat-saat di mana umat Kristen kehilangan kesetiaan dan kehilangan cinta kasih, baik terhadap Tuhan maupun terhadap gerejanya. Namun patutlah disyukuri bahwa kemudian batu ujian itu telah berhasil dilampaui. Tuhan sendiri yang telah berkenan membangun kembali GKJW dan membimbing perjalanan gerejanya ini menuju kematangan dan kedewasaan. Maka sekarang marilah kita ungkapkan syukur kita dalam wujud memenuhi undangan Tuhan untuk bersekutu dengan Tuhan dan darahnya, karena Kristus telah berkenan membangun kembali GKJW selaku organisme, yakni sebagai tubuh Kristus, sekaligus membangun kembali GKJW selaku organisasi, yaitu melalui terhimpunnya kembali jemaat-jemaat dalam satu wadah Majelis Agung GKJW. Hanya melalui kesetiaan jemaat-jemaat se-GKJW ditata kembali, baik dalam persekutuannya maupun dalam organisasinya. Ini Bapak Ibu dasar latar belakang mengapa GKJW mengadakan perjamuan kudus dalam rangka bulan pembangunan, karena GKJW pernah jatuh terpuruk tetapi bangun oleh cinta kasih dan kuasa Tuhan. Mari kita bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan angkat pujian Tuntun Aku Tuhan Allah dari KJ 412 bait yang pertama. Saudara yang dikasih Tuhan, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan kudus untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kita melalui hari pembangunan GKJW. Sebelumnya mari kita memuji dari Kitab Jemaat nomor 35 bait yang pertama, tercurah darah Tuhan. Mari kita berdoa. Ya anak domba Allah yang telah menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu.
kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, malam sebelum Tuhan Yesus mati, Yesus mengumpulkan para muridnya untuk diajak makan bersama. Di tengah pertemuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti dan anggur dan bersyukur kepada Bapanya. Setelah bersyukur, Tuhan memberikan kepada murid-muridnya. Terimalah, terimalah. Terimalah roti dan anggur itu dan bagikanlah kepada saudara-saudaraku yang ada di rumahnya. Silakan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah perjamuan malam, Tuhan mengambil roti, kemudian Tuhan bersyukur kepada Bapanya. Setelah bersyukur berkata yang demikian, roti ini adalah tubuhku yang telah dipecah-pecah oleh karena kamu demi pengampunan dosamu. Jadikanlah ini sebagai peringatan padaku, peringatan akan kematian dan kebangkitanku, dan akan kedatanganku. Untuk selanjutnya Tuhan mengatakan, terimalah dan bagikan kepada saudaraku semuanya. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mari kita angkat di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada kita yang demikian, roti itu adalah tubuhku yang telah dipecah-pecah oleh karena kamu demi pengampunan dosa.
jadikanlah itu sebagai peringatan akan kematianku dan kebangkitanku, dan peringatan akan kedatanganku yang kedua kali. Terimalah dan makanlah. Selanjutnya Tuhan mengambil cawan, kemudian diisi anggur. Setelah itu Tuhan bersyukur kepada Bapanya. Setelah bersyukur, Tuhan berkata yang demikian. Mari kita angkat di hadapan Tuhan. Tuhan berkata kepada kita yang demikian. Cawan itu adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, yang tercurah oleh karena kamu demi pengampunan dosamu. Jadikanlah itu sebagai peringatan akan daku, peringatan akan kematian dan kebangkitanku, dan penantian akan kedatanganku. Minumlah. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, roti dan anggur yang telah kita makan dan kita minum adalah lambang dari tubuh dan darah Kristus yang telah kita masukkan dalam tubuh kita. Artinya Sang Sabda, firman Allah Yesus Kristus sudah nyaliro menjadi satu dengan hidup dan kehidupan kita. Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah orang yang telah dicintai dan dikasihi Tuhan, diberi kekuatan dan kemampuan. Untuk itu mari kita sembah dan puji Dia dalam kehidupan kita dan dalam keluarga kita. Dan mari kita bersama-sama menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan sambil mengingat sabda Tuhan yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kiranya firman ini boleh menjadi semangat dan kekuatan baru di dalam kita melangkah mengikut Tuhan di dunia ini. Tuhan memberkati. Disilahkan kembali. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama bersyukur kepada Tuhan dengan mempersembahkan persembahan yang akan dipandu oleh salah satu anggota majelis. Bapak Ibu yang terkasih, kini saatnya kita akan memberikan persembahan. Untuk hari Minggu ini kita akan memberikan persembahan 2 kali. Yang pertama adalah persembahan hari Minggu seperti biasa, dan kemudian yang kedua adalah persembahan amplop ucapan syukur perjamuan kudus pembangunan. Yang menjadi dasar kita memberikan persembahan pada hari ini terambil dari Amsal 15 ayatnya yang ke-16 dan 17. Lebih baik sedikit barang dengan disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta dengan disertai kecemasan. Lebih baik sepiring sayur dengan kasih daripada lembu tambun dengan kebencian.
Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 439. Kita akan menyanyikan bait yang pertama dan yang kedua. Serahkan persembahan ini di dalam doa syafaat dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk segala pertolongan, perlindungan dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Juga untuk nafas dan udara segar Tuhan yang bisa kami hirup dan kami rasakan sampai dengan hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesemuanya itu Tuhan. Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami anak-anak-Mu mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan yang kami bawa dan kami kumpulkan pada hari ini, baik berupa persembahan secara materi, persembahan hidup kami, persembahan waktu kami serahkan dan kami bawa hanya ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Engkau sendiri Bapa yang akan memberkati, menguduskan dan menyucikan persembahan kami, sehingga biarlah persembahan kami ini Tuhan layak Engkau terima dan bisa dipergunakan demi kemuliaan nama-Mu. Juga berkati setiap pribadi Tuhan yang Engkau pakai yang Engkau pakai untuk mengelola persembahan kami ini. Tuhan berikan kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan, sehingga biarlah persembahan ini Tuhan bisa dikelola dengan baik. Tuhan, kami hari ini juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara kami pada saat ini, di mana bangsa dan negara kami Tuhan masih menghadapi pandemi virus corona atau COVID-19. Begitu banyak sudah Tuhan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintahan bangsa dan negara kami. Apapun Tuhan, usaha yang dilakukan oleh ahli-ahli, tenaga medis di bangsa dan negara kami Tuhan, biarlah semuanya itu Tuhan berkati, dan biarlah semuanya yang mereka lakukan Tuhan sesuai dengan petunjuk-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga biarlah mereka bisa melakukan yang terbaik dan mereka bisa segera menemukan obat untuk menangani masalah ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai dengan pemimpin yang di paling bawah, yaitu Bapak RT atau RW. Berkati mereka semua Tuhan, karena melalui pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, kami percaya Tuhan sendiri yang memilih mereka, dan Tuhan sendiri yang akan
memberikan kekuatan dan petunjuk kepada pemimpin bangsa dan negara kami, sehingga mereka bisa mengambil segala keputusan yang baik dan itu tidak akan merugikan pihak manapun. Kami percaya Tuhan melindungi mereka, berikan kekuatan, kesehatan kepada pemimpin bangsa dan negara kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk segala kegiatan yang akan dilaksanakan oleh gereja kami, baik kegiatan di tingkat gereja, kemudian kegiatan-kegiatan tingkat MD maupun kegiatan di tingkat MA, bahkan untuk sidang MA yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini. Meskipun saat ini kami masih menghadapi virus pandemi COVID-19 ini, kami percaya Tuhan, biarlah segala yang sudah kami rencanakan, sudah kami agendakan, biarlah semuanya itu Tuhan berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan akan memberikan petunjuk, Tuhan akan memberikan jalan bagaimana kami bisa menyelesaikan segala kegiatan-kegiatan tersebut. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh penatua, diaken, pendeta, baik di lingkungan gereja, MD maupun MA. Berkati mereka semua satu persatu Tuhan di dalam pelayanannya. Kami percaya Tuhan, kami di tengah masalah seperti ini, musibah seperti ini, berikan kami kekuatan iman Tuhan, untuk kami bisa melayani dengan sepenuh hati, untuk kami tetap bisa melayani dengan cinta kasih. Dan kami percaya Tuhan, melalui kami, nama Tuhan juga tetap akan dimuliakan, dan kami juga bisa memberikan kekuatan kepada jemaat-jemaat yang lain. Juga kami berdoa untuk warga jemaat kami Tuhan, baik yang saat ini sedang menderita sakit, ataupun dalam pemulihan, atau bahkan saat ini Tuhan, mereka sedang menghadapi pergumulan di dalam kehidupannya. Kami percaya Tuhan, Kau akan melihat mereka satu persatu, dan Tuhan yang akan memberikan jawaban atas segala doa-doa mereka, sesuai dengan waktu Tuhan, bukan waktu kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mohon ampun untuk segala kesalahan yang telah kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, segala pengampunan yang Tuhan berikan sungguh sempurna dan luar biasa, dan itu akan mengubah hidup kami untuk kami bisa menjadi satu pribadi yang lebih baik. Demikian Tuhan, doa dan permohonan kami, dan segalanya kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan Bapak Ibu Saudara dikasihkan dimohon untuk berdiri. Mari kita undur dari hadapan Tuhan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan.
Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Untuk itu sembahlah Dia dalam hidup dan kehidupan Bapak Ibu semuanya, dalam keluarga Bapak Ibu semuanya. Mari kita angkat pujian untuk kemuliaan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 440 bait yang pertama. Topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia, ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita terima berkat Allah melalui hamba-Nya. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberikan roh hamba kepada semua warga jemaat untuk setia taat sujud dan mengakui Tuhan sebagai Tuhan dalam hidupnya, dalam keluarganya. Dan Allah Bapa memberikan berkat-Nya, berkat damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu